Selamat pagi, yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM CFRM CPOD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro. Saya, Ririn Oktaviani Putri dengan NIM 2502010100276 dari Program Studi Manajemen kelas MJ202. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis mengenai analisis perekonomian Indonesia per April 2021. Pembahasan ini ditujukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika makroekonomi nasional di tengah masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. Memasuki bulan April 2021, perekonomian Indonesia berada pada momentum yang sangat krusial, yaitu fase pemulihan ekonomi. Setelah melewati tekanan hebat akibat gelombang pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020, indikator-indikator utama kita mulai menunjukkan kurva perbaikan. Meskipun roda aktivitas ekonomi masyarakat belum sepenuhnya kembali ke level sebelum pandemi, berbagai indikator makroekonomi mengonfirmasi adanya sinyal positif. Hal ini ditandai dengan perbaikan angka produk domestik bruto atau PDB, laju inflasi yang tetap rendah dan terkendali, serta nilai tukar rupiah yang relatif stabil terhadap dolar. Mari kita bedah data-data pendukungnya pada slide berikutnya. Pada slide ketiga ini, kita dapat melihat ringkasan indikator ekonomi utama per April 2021. Yang pertama, PDB triwulan 1 2021 mencatatkan pertumbuhan sebesar minus 0,74%. Angka ini memang masih berada di zona kontraksi. Namun, secara tren mengalami perbaikan signifikan dibanding keseluruhan tahun 2020 yang berada di angka minus 2,07%. Yang kedua, stabilitas nilai tukar. Rupiah berada di level 14.530 per dolar Amerika Serikat pada pertengahan April, dengan imbal hasil atau yield SBN 10 tahun di angka 6,39%. Yang ketiga, indikator global. Indeks DXY mencatatkan nilai 92,06 dan yield US Treasury 10 tahun di level 1,619%, yang menggambarkan dinamika stabilitas pasar keuangan internasional saat itu. Yang keempat, inflasi. Inflasi IHK April 2021 tercatat 0,13%, month-to-month naik tipis dibanding Maret 0,08%, membawa inflasi tahunan ke level 1,42% year on year. Angka ini masih sangat terjaga di dalam kisaran sasaran target Bank Indonesia, yaitu 3% plus minus 1%. Berikut pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi. Pemulihan ekonomi yang terjaga ini tentu tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi antar lembaga negara. Terdapat beberapa pemangku kepentingan utama yang memegang peran sentral, yaitu yang pertama, Kementerian Keuangan, mengendalikan kebijakan fiskal, APBN, penyaluran bantuan sosial, dan paket stimulus ekonomi nasional. Yang kedua, Bank Indonesia, berfokus menjaga stabilitas moneter, mengendalikan inflasi, serta menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mengawasi serta menjaga ketahanan sektor jasa keuangan dan perbankan. Yang keempat, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, menjamin simpanan masyarakat untuk memelihara kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Yang kelima, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, menjadi wadah koordinasi pembuat kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Yang keenam, DPR RI, berperan dalam pengawasan serta ratifikasi legislasi dan anggaran kebijakan ekonomi. Jika kita bedah lebih dalam mengenai inflasi IHK April 2021 sebesar 0,13%, terdapat 3 komponen penyusun utamanya, yaitu yang pertama, inflasi inti atau core inflation tercatat sebesar 0,14%. Pendorong utamanya adalah kenaikan harga emas global serta peningkatan permintaan barang menjelang dan selama bulan suci Ramadan. Yang kedua, inflasi volatile food atau harga pangan bergejolak
tercatat sebesar 0,15%. Laju inflasi komponen ini melambat karena tertahan oleh deflasi pada komoditas beras dan hortikultura akibat adanya masa panen raya di beberapa daerah. Yang ketiga, inflasi administrative price atau harga diatur pemerintah tercatat sebesar 0,11%, yang terutama dipicu oleh penyesuaian harga rokok dan bahan bakar rumah tangga. Secara keseluruhan, inflasi berada pada level yang sangat kondusif untuk mendukung pemulihan ekonomi. Lantas, bagaimana dampak dari kondisi kurs dan inflasi tersebut terhadap PDB kita? Yang pertama, nilai tukar rupiah yang stabil, yaitu 14.530 dolar Amerika Serikat, berhasil menjaga iklim investasi dan menekan biaya impor bahan baku industri, sehingga aktivitas manufaktur tetap dapat berjalan. Yang kedua, inflasi yang rendah, sebesar 0,13%, efektif menjaga daya beli real masyarakat agar tidak semakin terperosok. Yang ketiga, kinerja ekspor yang tumbuh 6,74% menjadi lokomotif utama yang menopang PDB dari zona kontraksi yang lebih dalam. Yang keempat, kinerja impor membaik dengan pertumbuhan 5,27%. Peningkatan ini menjadi indikator positif bahwa aktivitas produksi industri dan kegiatan investasi di dalam negeri sudah mulai pulih kembali. Namun, di sisi lain, konsumsi rumah tangga masih terkontraksi sebesar minus 2,23%, yang menjadi tantangan utama karena konsumsi domestik merupakan porsi terbesar dalam struktur PDB Indonesia. Melihat PDB dari sisi pengeluaran, kita dapat mengidentifikasi motor penggerak dan penahan pertumbuhan, yaitu ada ekspor, tumbuh plus 6,74%, berhasil tumbuh positif seiring meningkatnya lonjakan permintaan dari negara mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Selanjutnya ada impor, tumbuh plus 5,27%, menunjukkan indikasi awal pulihnya aktivitas produksi dalam negeri yang membutuhkan bahan baku dan barang modal. Selanjutnya konsumsi pemerintah, tumbuh plus 2,96%, menjadi pengimbang atau counter cyclical melalui percepatan realisasi stimulus fiskal dan bantuan sosial. Selanjutnya PMTB atau investasi, yaitu minus 0,23%, masih mengalami kontraksi tipis namun menunjukkan pemulihan dibanding triwulan sebelumnya. Yang terakhir konsumsi rumah tangga, yaitu minus 2,23%, masih mengalami tekanan akibat pembatasan mobilitas masyarakat, yaitu PPKM atau PSBB. Sementara kondisi PDB Indonesia triwulan 1 2021 dari sisi lapangan usaha, terdapat beberapa sektor unggulan yang justru tumbuh solid dan berdaya tahan selama pandemi. Yang pertama, sektor informasi dan komunikasi mengalami lompatan pertumbuhan yang signifikan dipicu oleh percepatan adopsi gaya hidup digital, work from home, dan pembelajar jarak jauh. Yang kedua, sektor jasa kesehatan tumbuh positif seiring tingginya kebutuhan layanan medis, pengujian, dan penanganan kesehatan nasional. Yang ketiga, sektor pengadaan air tetap stabil memenuhi kebutuhan mendasar pemukiman dan industri. Jika dirangkum, kondisi makroekonomi secara menyeluruh per April 2021 yaitu pertumbuhan ekonomi nasional minus 0,74% bergerak pada trajektori pemulihan, stabilitas dan inflasi terkendali dengan sangat baik, kinerja ekspor menjadi penyelamat utama, sementara konsumsi rumah tangga dan investasi membutuhkan waktu pemulihan yang lebih bertahap seiring berjalannya program vaksinasi dan pembukaan mobilitas. Sebagai kesimpulan dari analisis ini yaitu berdasarkan data infografis Bank Indonesia per April 2021, perekonomian Indonesia telah menunjukkan sinyal pemulihan yang nyata dan cukup kuat. Hal ini dibuktikan oleh membaiknya kontraksi PDB menuju minus 0,74%, melesatnya ekspor hingga 6,74%, inflasi yang sangat terkendali di 0,13%, serta kurs rupiah yang stabil pada 14.530 per dolar Amerika Serikat.
Kunci pemulihan penuh ke depan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan mampu mendorong kembali daya beli dan konsumsi rumah tangga yang saat itu masih tertahan. Penutup dan daftar pustaka. Seluruh data dan analisis dalam presentasi ini dirujuk dari laporan resmi Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2021. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya.